Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan menceritakan sebuah cerita yang cerita ini sempat dulu menghebohkan salah satu daerah yang ada di Saudi Arabia, lebih tepatnya daerah Qasim. Dan cerita ini sebenarnya kalau kita cari di media sosial atau di Google masih bisa kita dapatkan. Cerita yang menceritakan tentang seorang tokoh sentralnya bernama Hizan. Nama lengkapnya Hizan Al-Fuhaidi. Hizan Al-Fuhaidi ini menggegerkan seantero Saudi dengan tangisannya. Kenapa beliau menangis? Karena ternyata beliau kalah di pengadilan di daerah Qasim namanya, ya. Daerah Qasim yang ada di Riyadh kalau saya tidak salah, ya, di Saudi Arabia, ibu kota Saudi Arabia, di mana beliau kalah karena berseteru dengan adik kandungnya sendiri. Ya. Yang jadi pertanyaan, apa yang diperebutkan oleh kakak beradik kandung ini? Kalau masyarakat pada umumnya mungkin berprasangka mereka sedang merebutkan harta warisan. Kalau ini praduga kita, maka kita salah besar. Karena ternyata Hizan dan adiknya sedang memperebutkan hak asuh ibunya. Ya. Kalau kemudian kita tidak menceritakan latar belakangnya, bisa jadi kita juga akan mengatakan bahwasanya berebut hak asuh ibu karena mungkin di belakang ibu itu ada harta warisan yang menunggu mereka. Ternyata juga tidak. Jadi awal mula cerita adalah ketika Hizan yang memang semenjak bapaknya meninggal, beliau mengambil alih tugas merawat ibunya di rumahnya. Sedangkan adiknya pergi merantau ke kota untuk mencari penghidupan yang jauh lebih baik. Hiduplah Hizan dan ibunya beserta keluarga Hizan di rumah yang cukup sederhana di sebuah desa dengan fasilitas yang juga seadanya. Dan qadarullah ibunya sakit-sakitan, ibunya sudah tua renta. Ya, usia sudah mendekati hampir 70 tahun dengan kondisi yang amat sangat tidak memungkinkan. Ya. Dengan kondisi yang amat sangat tidak memungkinkan. Maka ada satu momen di mana ketika adiknya pulang dari kota, kemudian adiknya berkata kepada Hizan, ya, kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya, Bang, saya minta izin agar ibu saya bawa ke kota, saya bawa ke rumah saya untuk saya rawat. Hizan tidak mengizinkannya. Dalih adiknya ingin memberikan perawatan yang lebih baik kepada ibunda tercinta. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan mereka sampai akhirnya mereka membawa perkara ini ke pengadilan. Kasus ini membuat hakim cukup rumit karena baru kali ini menemukan ada kasus di mana seorang kakak beradik berebut hak asuh ibu kandungnya. Maka kemudian hakim mempersilahkan kepada Hizan dan adiknya untuk menghadirkan ibundanya di tengah-tengah persidangan. Ketika sudah dihadirkan, kemudian ditanya oleh sang hakim, Ibu, kalau seandainya engkau disuruh memilih, dengan siapa sesungguhnya engkau akan memilih? Maka ibunya mengatakan, Pak Hakim, ini sebelah kanan saya Hizan, anak saya yang paling tua, laki-laki. Ini yang ngerawat saya dari semenjak bapaknya meninggal. Ya. Ini mata kanan saya, sedangkan ini adiknya yang beberapa tahun yang lalu pergi merantau ke kota, kemudian Allah takdirkan berhasil dalam perekonomian, dan ini adalah mata kiri saya. Kepada siapapun engkau memutuskan saya bertempat tinggal, maka saya akan tetap kehilangan sebelah mata saya. Maka dengan berat hati, dengan cucuran air mata, hakim akhirnya memutuskan bahwasanya ibunda Hizan Al-Fuhaidi
akan tinggal bersama dengan adik kandungnya Hizan Al-Fuhaidi. Pertimbangannya adalah karena faktor kesehatan ibundanya dan karena fasilitas perawatan yang ada di kota jauh lebih baik daripada fasilitas kesehatan yang ada di tempatnya Hizan Al-Fuhaidi. Maka mendengarkan keputusan hakim ini, Hizan Al-Fuhaidi menangis dengan terseduh-seduh. Tangisan yang menyayat hati siapa saja yang melihatnya. Bagaimana tidak, tangisan seorang anak yang merasa kehilangan pintu surga yang paling tengah. Dan itulah kata Rasulullah SAW. Al-walid, orang tua, itu adalah pintu surga yang paling tengah. Awsatu abwabul jannah. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab au ikhfadhu. Kalau engkau berkehendak silakan rawat itu pintu surga yang paling tengah. Ya. Kalau engkau juga berkehendak silakan engkau telantarkan. Sosok Hizan di zaman sekarang pasti mengingatkan kita dengan seorang tokoh tabi'in terkemuka, Uwais bin Amir Al-Qarni, yang begitu luar biasa baktinya kepada orang tuanya. Bahkan banyak mengorbankan semua urusan dunianya hanya demi baktinya kepada ibundanya. Termasuk terhalangnya beliau, ditakdirkan oleh Allah terhalangnya beliau bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, itu juga karena baktinya kepada orang tuanya, bil khusus kepada ibunya. Makanya Rasul yang belum pernah berjumpa dengan tabi'in terkemuka yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, sampai-sampai beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya, sesungguhnya laki-laki terbaik, khairut tabi'in, ya, sebaik-baiknya laki-laki terbaik di kalangan tabi'in itu adalah seseorang rajulun yuqalu lahu Uwais, seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Uwais. Kenapa dikatakan terbaik? Karena baktinya. Ya. Dia punya ibu, dia amat sangat berbaktinya. Makanya kepada para sahabatnya beliau mengatakan, famuru falyastaghfir lakum. Cari nih orang, kalau sudah ketemu, buat dia supaya dia berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Sosok Hizan pasti akan mengingatkan kita kepada sosok Uwais bin Amir Al-Qarni. Dan seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, apalagi di tengah-tengah masa yang sulit. Di bulan Ramadan, ya, mendekati hari raya Idul Fitri, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan urusan orang tua kita. Bahkan sekedar untuk berakrab-akrab ria melalui media yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di zaman kita, televisi dan dengan handphone dan yang lainnya, kita pun bahkan enggan. Bahkan kita kadang-kadang menghubungi orang tua kita hanya tatkala kita membutuhkan mereka. Tertimpa musibah yang kita telepon orang tua kita. Bantu saya Bu, bantu saya Pak, doakan saya Bu, doakan saya Pak. Tapi tatkala Allah menguji kita dengan kesenangan, kita lupakan orang tua kita. Kita lebih mengingat istri dan anak-anak kita. Padahal wajib kita ingat, kalau ada manusia yang lebih berhak terhadap kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, lebih berhak bahkan dari anak dan istri kita, maka manusia tersebut bernama ibu dan bapak kita. Jangan lupakan bakti kita kepada ibu bapak kita. Begitu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara kewajiban seseorang beribadah kepada Rabbnya disandingkan dengan kewajiban seseorang berlaku baik kepada orang tuanya. Ini menandakan ibadah berbakti kepada orang tua juga merupakan ibadah yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tunggu sampai hari raya Idul Fitri, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita sebatas maksimal kemampuan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ridho Rabbi fi ridhul walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Karena sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.